Shalom semuanya. Tutup pintu kamarmu, matikan notifikasi HP-mu. Dan jika kamu punya nyali, pasang headsetmu dengan volume maksimal. Karena apa yang akan kamu dengar dalam beberapa menit ke depan adalah kebenaran yang paling dibenci oleh dunia. Kebenaran yang paling ditakuti oleh dagingmu. Tetapi satu-satunya kebenaran yang bisa menyelamatkan jiwamu dari pembantaian kekal. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kebohongan manis. Kita dininabobokan oleh pengkhotbah-pengkhotbah palsu yang mengatakan bahwa semua orang akan masuk surga atau Tuhan itu terlalu baik untuk menghukum manusia. Itu adalah racun. Itu adalah opium yang diberikan iblis supaya kamu mati dalam keadaan tidur. Jika kamu melihat statistik kematian, setiap detik ada orang yang menghembuskan napas terakhir. Pertanyaannya, kemana mereka pergi? Yesus Kristus, pribadi yang memegang kunci maut dan kerajaan maut, pernah melemparkan bom atom teologis yang menghancurkan harapan palsu manusia. Dia berkata dalam Matius 7-13-14, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dengar kata-katanya, banyak yang binasa, sedikit yang selamat." Kata banyak di sini bukan ratusan, bukan ribuan, tapi mayoritas umat manusia. Ini adalah fakta statistik rohani yang mengerikan. Neraka itu bukan tempat sepi. Neraka adalah metropolis penyiksaan yang penuh sesak, dan surga adalah tempat bagi kaum minoritas yang berani melawan arus. Alasan pertama, karena manusia lebih mencintai kebenaran diri sendiri daripada kebenaran Tuhan. Ini adalah penyakit kanker rohani stadium akhir yang menjangkiti hampir semua manusia modern. Namanya sindrom orang baik. Kamu merasa dirimu baik, kamu merasa dirimu layak. Kamu berpikir, aku kan gak ngerampok bank, aku gak ngebunuh orang, aku nggak jual narkoba, aku kasih uang ke pengemis, aku sayang sama kucing. Pasti Tuhan lihat kebaikanku dong. Kamu tertipu. Standar baik menurut siapa yang kamu pakai? Standar tetanggamu? Standar koruptor? Kalau kamu membandingkan dirimu dengan Hitler, ya jelas kamu merasa seperti malaikat. Tapi Tuhan tidak menghakimimu berdasarkan standar Hitler. Tuhan menghakimimu berdasarkan standar kekudusan.